Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sedang berada di bulan Maulid dan kita mengingat kembali kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala macam perjuangannya sepanjang kehidupannya hingga kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengenang perjuangan Rasulullah, mengenang kehidupan Rasulullah, mengenang kelahiran Rasulullah, kehadiran Rasulullah adalah suatu usaha kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah. Sebab keimanan kita kepada Rasulullah merupakan bagian dari rukun iman kita. Dan tidak boleh ada keraguan kita kepada Rasulullah. Semua yang beliau bawa adalah kebenaran, semua yang beliau bawa adalah dari Allah, dan semua yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang memang hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang beliau bawa adalah Al-Qur'an itu, tidak boleh ada keraguan kita kepada Al-Qur'an. Dan hal ini sangat ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Kalau kita membaca dalam ujung surat Al-Haqqah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Begitu kata Allah. Kalau seandainya Rasulullah itu mengadakan perkataan-perkataan yang dinisbatkan pada dirinya yang bukan berasal dari Allah, ya, yang dinisbatkan pada Allah tapi sesungguhnya bukan berasal dari Allah, la akhadna minhu bil yamin, maka aku akan segera mengambilnya, segera merengkuhnya dengan tangan kananku. Sebagian tafsir mengatakan bahwa istilah bil yamin adalah menggambarkan bahwa Allah akan bertindak tegas dan dengan kekuatan, sebab tangan kanan itu punya kecenderungan lebih kuat dibandingkan tangan kiri. Artinya Allah akan bertindak langsung kalau Rasulullah mengadang-adakan sesuatu. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian akan kami potong, akan kami putuskan urat, ya, atau saluran ke jantungnya yang merupakan organ intinya, sehingga itu akan menyiksa, akan mematikannya. Begitulah Allah tegaskan dalam Al-Quran, kalau Rasulullah berani mengadang-adakan sesuatu, maka aku yang akan turun langsung kepadanya. Dengan penegasan semacam itu, kemudian Allah firmankan di ayat berikutnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi ya, di antara kalian ini, ya, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi kehendakku terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kalau aku berkehendak dia menjadi utusanku, maka dia menjadi utusanku. Kalau aku berkehendak dia menyampaikan apa yang datang dariku, maka akan dia sampaikan apa yang datang dariku. Kalian tidak bisa menghalang-halangi itu. Kalau dia akan berdakwah menegakkan tauhid, maka dia akan menegakkan tauhid itu. Jadi tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalang-halangi itu. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin, dan sesungguhnya ia, ya, adalah tazkirah bagi orang-orang bertakwa. Memang hanya orang bertakwa, hanya orang yang punya keimanan yang bisa mendapatkan manfaat kehadiran Rasulullah. Sedangkan mereka orang-orang musyrik, ya, sebab yang mengatakan Rasulullah mengadang-adakan sesuatu, ya, orang-orang musyrik itu. Rasulullah mendongeng lah, Rasulullah merupakan tukang sihir lah, mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya lah. Itu perkataan mereka yang tidak ada ketakwaan dalam hati mereka. Dan Allah tegaskan memang Rasulullah, kehadiran Rasulullah, kehadiran Al-Quran itu hanya tazkirah bagi orang-orang bertakwa. Maka kalau tidak punya ketakwaan, dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat darinya. Tapi menariknya, Allah bukan saja menegaskan bahwa itu kehadiran Rasulullah, kehadiran Al-Quran hanya tazkirah bagi orang bertakwa, tetapi berikutnya kata Allah, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami sangat tahu ada di antara kalian ini yang menyaksikan Rasulullah, meragukan Rasulullah. Ya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya ia, ya, ada yang mengatakan dhamir itu kepada Rasulullah atau juga kepada Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah itu atau sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir itu di hari akhirat nanti. Jadi mereka yang meragukan Rasulullah, mereka yang meragukan Al-Quran kelak akan menyesal.
Dan ujung dari surat ini sangat menarik. Allah sangat menekankan, wa innahu lahaqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim. Allah tegaskan, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah hak yang sangat nyata, sangat meyakinkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kehadiran Rasulullah membawa Al-Quran itu sangat nyata, tidak ada keraguan. Bagi orang-orang bertakwa, bagi orang yang mau memikirkan itu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah kita kepada Rabb yang maha mulia, yang maha besar, yang maha azim. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang selalu mengingat selalu kehadiran Rasulullah, kita menyelenggarakan beragam rangkaian maulid, itu meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah, keyakinan kita kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, bahwa tidak ada keraguan pada Rasulullah, tidak ada keraguan pada Al-Quran. Dan karena tidak ada keraguan itulah kemudian kita mengikuti apa yang Rasulullah tuntunkan, mengikuti apa yang Al-Quran tegaskan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa, yang kemudian mendapatkan tazkirah hadirnya Rasulullah dan hadirnya Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang akan mendapatkan penyesalan kelak di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I get